berbagi cara kita bersama mimpi kita cerita. KPI TV jadi cahaya menghubungkan semua rasa. KPI TV menyapa suara kita semua, menginspirasi dunia penuh cinta dan makna. KPI TV menyapa dekati hati kita, mari bersama-sama terus melangkah. Berbagi kisah penuh warna dari ujung negeri hingga kota. Setiap senyum jadi pelita, bersama kita buat cerita. KPI TV menyapa suara kita semua, menginspirasi dunia penuh cinta dan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali hadir bersama kita dalam program KPI TV Menyapa, kreatif, produktif, dan kontributif bersama Prodi KPI. Saya Octavia Kanikasari akan menemani aktivitas Anda kali ini, dan tentunya saya tidak akan sendiri bersama rekan saya Jul Fikri di sini yang akan terus menemani via di sini tentunya untuk program kali ini. Betul sekali Kak Zul. Program kali ini kita itu sangat perdana sekali. Betul sekali. Soalnya biasanya kita yang ada di live studio Betul. KPI TV. Sekarang kita ada di Pendopo Kalinyamat ya. Untuk mencari suasana baru. Betul sekali tentunya. Oke, program kali ini kita akan membahas tentang pentingnya UMKM KM. Oke, yang luar ada di biasa. kalangan Jepara tentunya. Betul itu. Nah ini sangat penting sekali ya untuk masyarakat Jepara tentunya ya, tentang UMKM Jepara kali ini yang banyak sekali ya di jalanan kita lihat ada kopi, ada makanan-makanan ringan dan lain-lain itu tentunya. Nah, tapi via juga FBI ini ya untuk acara kali ini tentunya spesial perdana ya juga ya. Tentunya juga dihadiri oleh narasumber atau bintang tamu yang spesial banget Ya, nih. sangat istimewa ya untuk kita ya. Oke, langsung saja ke Kak Zul, soalnya saya sebenarnya sudah tidak sabar. Gitu ya, Via ya? Untuk tentang perkembangan UMKM di Kabupaten Dan Jepara. coba juga jangan lupa juga untuk teman-teman sobat KPI yang ada di rumah bisa pantengin terus sampai akhir nanti gitu ya Kak Betul Fia, ya. sekali Kak Zul. Oke, kita panggilkan langsung saja ya bintang tamu kita kali ini. Ada Ibu Rini Patwini. Oke, selamat datang Ibu. Silakan duduk Ibu. Oke. Kita ternyata sudah kedatangan tamu nih, Ibu Rini Patwini ya. Dari bidang apa nih Bu? Saya kebetulan mendapatkan tugas Ya. sebagai staf ahli Bupati Jepara, Iya. bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Iya. Oh gitu. Diberikan oleh beliau untuk bisa hadir Oh, iya. bersama Sebelum itu ya Bu, sebelum kita membahas pertanyaan lebih dalam tentang UMKM, kita Ya. ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir Iya, dalam betul sekali, Bu. program kita saat ini. siap. Terima kasih sudah mendukung tentunya dalam program kami dan sudah memberi tempat fasilitas tempat yang luar biasa ini tentunya gitu. Harus kita berikan dukungan. Iya, kepada betul sekali. kita semua yang ini ya. Tadi perjalanannya ke sini gimana Ibu? Aman ya? Nggak Ya, ada alhamdulillah macet? lancar. Lancar. Oke. Mungkin Ibu juga sebagai staf khusus dari Bupati Jepara tentunya pasti sibuk ya Bu ya untuk satu hari ini. Tentunya untuk membahas mengenai jadwal dan lain-lain ya. Gitu ya, Bu ya. Tapi masih disempatkan untuk datang di program KPI TV Menyapa sore kali ya. Betul sekali. Iya, Pak. Oke Bu, untuk kali ini tentunya kita punya tema tentang UMKM Jepara nih, terutama di Jepara ya Bu ya. Untuk kita masyarakat Jepara tentunya bagaimana nantinya peran pemerintah ini Bu untuk UMKM Jepara yang akan kita bahas di segmen kali ini tentunya. Gitu ya. Oke Bu, untuk selanjutnya nih Bu, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Untuk pandangan nih, untuk pemerintah mengenai isu pengembangan UMKM yang akan dibahas untuk hari ini tentunya bagaimana nih untuk masyarakat luas Jepara ini tentunya Bu. Menurut pemerintah gitu. Iya, terima kasih Mas dan Mbak untuk pertanyaannya terkait dengan isu-isu terkait dengan UMKM. Jepara itu luar biasa banget gitu ya. Terkait dengan potensi, terkait dengan kekayaannya, termasuk dalam hal ini kekayaan di bidang misalnya terkait di
fashion kita ada Troso nih ya, di desa Troso. Mungkin kaitannya dengan kerajinan, kita ada Monel, kita juga punya ukir, idol, atau mungkin potensi-potensi yang lainnya, dan ini sangat luar biasa sekali gitu ya, di Jepara. Jadi terkait dengan itu pemerintah harus wajib hadir untuk bisa memberikan pembinaan, mengarahkan kepada para UMKM maupun kepada para pengusaha-pengusaha, sehingga harapannya perekonomian di Kabupaten Jepara ini bisa ini mas bisa Berkembang gitu iya, ya, bisa Bu, ya? berkembang Ya. karena memang kalau kita hanya ini dengan industri saja itu kan Ya. tenaga kerjanya terbatas Iya, ya, betul sekali. bisa terukur ya. Ya. Tetapi kalau mungkin terkait dengan UMKM ini kan ekonomi rakyat yang bertumbuh dari masyarakat itu tidak mengenal batas. Ya. Tapi tapi untuk perkembangan ini Bu di Jepara tentunya ya, untuk UMKM ini bagaimana sih Bu untuk pandangan pemerintah nih untuk pengembangan UMKM di Jepara ini sudah seperti apa gitu? Oke, terima kasih. Kalau ini sih, kalau menurut saya sudah cukup bagus. Ini apalagi dengan ini ya upaya-upaya dari pemerintah saat ini. Ya. Ini bukan hanya di pusat-pusat kota saja, tetapi pemerintah daerah sudah mengembangkan sampai ke kecamatan, bahkan ke desa. Ini sudah ada namanya kayak kalau di ini Carefree Day atau mungkin pusat kuliner atau pusat jajanan. Ini sampai ke harapan Bapak Bupati ini sampai ke desa. Oke. Berarti Pak Bupati ini sangat mendukung banget ya Bu? Sangat mendukung. Oke. Saya tahu persis bagaimana di 100 hari kemarin itu memang beliau sangat intens sekali terhadap UMKM ini ya. terhadap pemberdayaan UMKM. Wow, luar biasa sekali ya tentunya ya Via ya. Ya, ini membahas soal perkembangan UMKM kita Iya. ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Rini, panggilnya Bu Rini. Iya, siap. Ya, Bu Rini. Iya, kita belum terlalu berkenalan ya Via ya. Jadi agak grogi nih. Ya, seperti yang disampaikan Bu Rini itu sangat luas sekali ya, Kak Jun, sama bahkan sampai sudah ke desa-desa yang Iya. Iya, betul sekali. Tentunya Via aku ingin bertanya nih, mulai dari kemarin nih ya. Iya. Mungkin sebagai masyarakat awam tentunya ya, yang tidak tahu atau kurang membaca ya, kurang mengikuti lah begitu tentang politik-politik ataupun pemerintah ini programnya seperti apa. Nah jadi kita pengen tahu nih Bu, tentang program-program pemerintah untuk menyokong UMKM kali ini tentunya. Gitu. Iya. Program-program pemerintah Kabupaten Jepara ini luar biasa ya. Seperti kita ketahui bahwa visi dan misi dari Pak Bupati ini visinya adalah bagaimana beliau mengajak ini bersama membangun Kabupaten Jepara yang mulus. Tahu ya? Mas? Mulus dalam arti apa itu Iya, Bu? lah. Ini mulus adalah akronim atau singkatan dari makmur, unggul, lestari, dan religi. Oh, baru tahu saya. bukan jalan aja yang mulus. Mulus. Ya. Iya, betul Orang-orang sekali. melihatnya, memandangnya hanya jalan. Jalan. Ya, jalan. Tapi jalan juga udah mulus. Iya, sekarang. alhamdulillah. Udah Iya. Udah diperbaiki, udah Iya, dibangun gitu sudah juga. cukup, banyak yang sudah diperbaiki meskipun juga baru sifatnya Yes. ditambah. Kalau yang untuk penikmatan maupun pembangunan masih sabar dulu. Proses. Prosesnya. Kalau terkait dengan tadi program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM, Iya. tadi kalau saya sampaikan visi misi ya, visinya tadi bersama membangun Kabupaten Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius. Ini juga dijabarkan di 5 misi dan ada 5 program unggulan. Salah satunya adalah mulus ekonomi. Nah, disinilah bagaimana Bapak Bupati konsen terkait dengan pemberdayaan UMKM. Salah satu program unggulannya adalah UMKM naik kelas. Ini UMKM naik Nah, kelas. iya. Bukan kita aja yang naik kelas. Iya. UMKM bisa ada tingkatan Iya. dari Iya. kelasnya ya, Bu. Itu seperti apa itu Bu? Ini di kegiatan tersebut, jadi Pak Bupati melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pendampingan, berupa pelatihan-pelatihan. Kemarin ada pelatihan terkait dengan digital marketing, juga ada kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan produktivitas maupun juga terkait dengan perizinannya juga, maupun terkait dengan PKC dan sebagainya. Ini dilakukan terus. Oh berarti dari mungkin Pak Bupati ini menyiapkan dari mungkin skill dulu ya Bu? Iya, skill skill anak-anak dulu. muda, orang-orang yang Iya. ada di Jepara ini untuk
benar-benar siap dalam hal membangun UMKM ini. Iya, mulai dari skillnya sampai nanti bagaimana untuk packagingnya, bagaimana sampai ke ini, bagaimana untuk perizinan-perizinannya, ya, sampai dengan ke pemasarannya. Berarti ada pelatihan kelasnya. Iya, ada melalui dinas perindustrian dan perdagangan juga ada, melalui Diskop UMKM dan Kedokteran juga ada SKB juga, ya. Itu semuanya arahnya dalam rangka sana. Jadi Bapak berharap banget ini apa yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat yang dianggap memang ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Dia pengen ikut kelasnya. Wah, menarik sekali Kak Jul. Apalagi Tapi- tentang digital tadi ya, Via ya. Itu Iya. kita sendiri kan pastinya perlu lah. Apalagi kita di prodi KPI ini. dan di Iya. era sekarang ini digital Wow, marketing ya. sangat- mungkin kalau ada pelatihan kelasnya itu ada syaratnya tertentu nggak Ibu? Ya pastinya ada, biar nanti akan ini ya apa ya istilahnya jelas begitu ya, untuk pelatihan ini syaratnya apa, nanti arahnya kemana. Jadi apa apa. Menarik ya Kak Jul, pemerintahan ini sudah sangat mendukung untuk pengembangan Betul. UMKM. Berarti tinggal masyarakatnya Iya, ini tinggal masyarakat. ada apa enggak untuk mengikuti itu. Berarti tinggal bergerak atau tidak gitu, seperti itu ya. Gimana nih Via? Udah jelas apa belum tentang tadi ada pandangan tentang bagaimana program-program pemerintah tentunya gitu ya. Biar teman-teman semua sobat KPI juga tahu ya tentang program-program pemerintah yang ada di Jepara terutama ini, karena kita membahas tentang Jepara tentunya. Biar mahasiswa juga bisa ikut, dari warga juga bisa ikut, masyarakat juga bisa ikut untuk bisa nantinya ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah dibawakan oleh Pak Bupati untuk Sudah dikemas kita. secara Iya, bagus sekali. betul sekali. Oke, pembahasan saat ini sangat menarik ya Bu. Iya. Tapi kita masih ingin mengulik lebih dalam tentang UMKM yang Betul. ada. Untuk segmen selanjutnya, jangan lupa terus ikuti program KPI TV Menyapa, kreatif, produktif, dan kontributif. Capek, panas, segarin dulu dengan Amsilati Water. Amsilati Water, air mineral yang jernih dan segar dari sumber alami. Amsilati Water, solusi tepat keluarga sehat. Dengan kualitas yang terjamin dan rasa yang alami, Amsilati Water adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Baik, kembali lagi bersama kita dalam program KPI TV Menyapa, Kreatif, kreatif, produktif, produktif, dan kontributif bersama Prodi KPI. Gimana nih Via untuk tadi obrolan kita tentunya yang udah panjang lebar nih sama Bu Rini tentunya di sini selalu menemani kami. Betul untuk sekali. nanti sampai selesai ya Bu tentunya ya. Iya Jangan di dong. tengah jalan nanti pergi. Kan malah kacau ya kan Via. Harus kupas sampai tuntas Iya, dalam betul segmen sekali. berikut. Tentunya tadi udah dari pandangan ya dari pemerintah pengembangan isu pengembangan dan dari tadi sudah berbicara mengenai program-program pemerintah tentunya. Kita ini akan berbicara tentang apa nih Via untuk segmen kali ini? Nah, untuk segmen kali ini kita akan mengulik, ingin mengetahui tentang tantangan utama saat ini bagi pemerintah mengenai UMKM di Jepara, Ibu. Ah ya, siap. Tantangan utama tentunya yang memang itu bukan alasan ya, tetapi itu adalah yang memang banyak terjadi di beberapa daerah, terutama juga sama di daerah kita juga, itu terkait dengan akses modal tentunya ya, perluasan modal gitu. Bagaimana kita berusaha untuk mencarikan modal bagi para UMKM supaya bisa melakukan usahanya, bisa memperbesar usahanya. Ini juga perlu menjadi tantangan kita, pemerintah daerah dalam hal perluasan modal. Juga terkait dengan ini tentunya perluasan pasar
Iya. Ya, Itu penting sekali ya, Bu, biasanya ya. kan sudah nih kita kita Latihan. terus sudah bisa. Tapi ternyata nggak cukup hanya bisa dan bisa menghasilkan sesuatu, tetapi yang penting juga adalah bagaimana ini memasarkannya. Jadi tantangan itu adalah berat terkait dengan perluasan ini pemasaran. Makanya memang pemerintah juga harus hadir di sini, bagaimana nanti bisa membantu mencarikan akses modal untuk rekan-rekan ini penggiat UMKM, juga membantu dalam hal pemasarannya. Iya betul sekali, karena memang kita kasih modal doang ya, masyarakat ya bingung mau ngapain. Udah dikasih pelatihan juga kita udah bisa, tapi ini memasarkannya kemana juga, seperti itu. Makanya memang pemerintah ini berperan sangat penting mulai dari awal sampai akhir nantinya, siap. gitu ya Bu. Pengembangan UMKM Ya itu tentunya, biar nanti banyak sekali ya UMKM binaan pemerintah gitu di jalan-jalan gitu Bu. Kita harus punya itulah nantinya, seperti itu. kita sebagai anak muda juga harus memanfaatkan ya Bu Iya, fasilitas yang harus sudah diberikan, ya. ya. Karena Jadi memang anak sekarang muda itu jangan- kerja yang diinginkan manusia-manusia yang ada sekarang ini, memang orang-orang yang sekarang ini memang pengennya dia seorang pengusaha yang tidak diatur oleh bos gitu loh Bu. Memang enaknya kan kita bisa mengatur diri kita sendiri, ada keuangan kita sendiri dan pekerjaan kita sendiri tentunya gitu. Kalau bisa lebih bagus menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, itu lebih bagus lagi. Tidak ibaratnya nyakerke ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi pengusaha atau mungkin meskipun UMKM masih kecil, tetapi itu bisa menciptakan lapangan pekerja bagi saudara kita, tetangga kita dan sebagainya. Itu yang diharapkan oleh Pak Bupati demikian. Semoga tetap tercapai ya Bu ya untuk itu tadinya, supaya masyarakat juga nantinya bisa ikutlah dalam program pemerintah itu tentunya. Nah ini yang mungkin saya ini sendiri ingin tanyakan nih tentang pemerintah ini, bagaimana cara untuk mengawal nih, untuk mengawasi program-program pemerintah ini untuk masyarakat ini tentunya. Seperti apa itu Bu? Untuk pengawasannya atau kita mengawalnya seperti apa? Pak Bupati kita luar biasa banget ya, karena beliau basicnya seorang pengusaha. Ya. Jadi beliau sudah membagi menunjuk PIC di setiap kecamatan 2 orang, ditambah 1 camat gitu, di mana nanti ditugaskan untuk menggali potensi yang dimiliki di masing-masing kecamatan, yang ada di desa-desa sekecamatan itu potensinya apa sih, yang mau dikembangin seperti apa ya di situ. Jadi harapannya nanti Pak Bupati berharap itu ada satu bentuk sinergitas antara pengembangan desa wisatanya, wisata dengan pertumbuhan UMKM-nya gitu ya. Itu kan saling berkaitan itu. Nah, diharapkan demikian. Nanti setiap kecamatan itu ada satu sentra-sentra begitu untuk mewadahi UMKM yang ada di masing-masing kecamatan. Tentunya dalam itu untuk sebagai upaya untuk mengawasi, kalau untuk mengevaluasinya setiap bulan dikumpulkan apa kira-kira yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, dan alhamdulillah ini sudah beberapa kecamatan sudah ini ya. Itu kecamatan Jepara sudah, mana aja itu? Kecamatan Jepara, Keling, Keling. Kecamatan Kembang, dan ini nanti akan bertumbuh. Pak Bupati minta di semua kecamatan. Oh, berarti setiap nantinya setiap kecamatan, setiap desa ada sentra-sentra sendiri berarti Iya, ya. di Contohnya ada di Mulyoharjo yang udah lama sekali sentra patung kayak ini. gitu-gitu berarti ya. Harapannya nanti malah bersinergi di kecamatan. Itu tidak hanya hanya sedesa-desa, tapi Iya. kecamatan ini nanti bisa ini ada program di kecamatan itu, apakah kelingan keling, kalau di Keling itu kelingan keling gitu ya, itu sudah ada besar UMKM-nya, terus pengembangan desa wisatanya, termasuk ada ininya paket untuk trip pariwisata. Jadi melalui PIC ini dan termasuk di dalamnya Pak Camat, Bapak dan Ibu Camat, ini menjadi tangan panjangnya dari pemerintah kabupaten untuk mengawasi atau mengawal terkait dengan program pemberdayaan UMKM.
Berarti kalau sekarang ini mungkin sudah ada yang berjalan gitu ya Bu? Iya, Untuk- sudah. Sudah ya. Iya, Jadi karena ini kecamatan. menjadi salah satu Program program unggulan. prioritas, program unggulan di 100 harinya Pak Bupati, salah satunya adalah UMKM naik kelas. Jadi sekarang nggak perlu khawatir Via nih Iya, untuk betul sekali, Kak. warga-warga desa, warga-warga kecamatan juga bisa nih untuk ikut lah untuk berkarya juga Iya. di desanya masing-masing, di kecamatannya Bisa, sangat masing-masing. bisa. Gak usah kita perlu ke luar-luar kota karena Jepara sudah bisa sendiri gitu Iya, kan Bu. iya. Pastinya. Tadi itu Kak yang membahas tentang soal tantangannya itu kan salah satunya ada di pemodalan kayak gitu ya, Iya. Kak. Iya. Mungkin kalau aku sendiri sebagai UMKM, Pengusaha ya mungkin. pengusaha, Pengusaha apa Via boleh tahu? ya apa aja bisa ngopi, bisa ya, aku nanti mau jualan kopi misal nih, ada nggak kayak arahan mungkin dari pemerintahan kabupaten tentang penggalian pencarian modal untuk menjalankan UMKM? Ini sih sedang dilakukan pendekatan-pendekatan ya, apakah nanti melalui perbankan ataukah melalui ini ya CSR dari perusahaan-perusahaan itu juga. Pokoknya prinsipnya Pak Bupati berusaha nih bagaimana bisa mendapatkan akses-akses modal itu sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh para ini rekan-rekan dari yang Masyarakat ini ya, Bu? masyarakat yang menggiatkan Iya. penggiat UMKM untuk bisa tidak kesulitan dalam hal iya, betul modalnya. Tentunya memang nggak bisa ya istilahnya kayak dana segar langsung. Iya, langsung Iya, tiba-tiba. iya, Ini iya. udah dapat dana nih. Iya. Aku kasih pada Via. Iya. Gak bisa lah Via. bisa. Kita harus proses lah Bu ya. Desa-desa juga ini dikembangkan koperasi Desa Merah Putih. Mungkin nanti juga bisa UMKM juga bisa bersinergi ke sana juga. Itu juga sepertinya ada bupati ngantor desa itu juga Iya. itu tadi ya Bu ya. Untuk Lah. mengamati juga ya Bu di situ Itu ya. selain mengamati kan juga di situ ada ini bazar UMKM juga. Oh. Iya, jadi setiap ini Pak Bupati datang di Desa. acara Bupati ngantor ke desa. Ya. Terus ada juga namanya Jumat Berangkat. Jumat Berangkat itu mendatangi ke rumah-rumah ibadah termasuk di dalamnya ini ya gereja, termasuk vihara maupun masjid itu ada bazar UMKM juga. Wow, Pak Bupati kita Bisa selain dilihat keren. muda Bisa juga dilihat kreatif kan ya. di ininya media sosialnya Pak Bupati ada kan, ada di media sosialnya Pemkab, yang lainnya bisa dilihat di situ ya. TikTok, IG-nya beliau. Diikuti ya, wajib diikuti ya. Sudah. Sudah diikuti Dia, ya Kak? dia mengikuti sebelum menjadi bupati karena Pak Wibit katanya keren ganteng gitu. Nanti bisa dikasih komen, Wah, saran, itu betul. masukan. Untuk membangun ya, Kalau Bu, ya. cinta itu tidak hanya sekedar ini ya. Kalau cinta itu justru bagaimana bisa memberikan saran, masukan, Masukan ya, untuk membangun itu tadi ya Bu ya. Jangan yang menjatuhkan nih gitu. Betul. Harus saling support. Iya. Betul sekali. Oke, mungkin segmen kali ini sangat jelas ya tentang mendalam ya tadi ya untuk tantangannya dan juga sudah dijabarkan ya untuk apa saja program lagi ya Caranya untuk mendapatkan modal. Betul itu. Sekali, Yang paling penting itu Via. Iya, Ya. model. Mungkin kita akan bahas di segmen terakhir nih Via untuk pusat segmen terakhirnya pastinya gitu ya Via ya. Ini yang dinantikan juga ya. tentunya. Oke, kita. Oke. Jangan lupa terus ikuti program KPI TV Menyapa, kreatif, produktif, dan kontributif bersama Prodi KPI. Capek, panas, segarin dulu dengan Amsilati Water. Amsilati Water, air mineral yang jernih dan segar dari sumber alami. Amsilati Water, solusi tepat keluarga sehat. Dengan kualitas yang terjamin dan rasa yang alami, Amsilati Water adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Baik, kembali lagi bersama kita dalam program KPI TV Menyapa, kreatif, produktif, dan kontributif bersama Prodi KPI. Oke Via, tentunya kita sudah sangat lama nih berbicara ya dari tadi ya di segmen per segmen Betul sekali, tentunya Kak ya. Zul.
tentunya. Bagaimana nih Via untuk pembahasan segmen terakhir kali ini Ya, tadi tentunya? kan kita sudah bahas banyak sekali dari program-programnya pemerintah, Betul. terus caranya kita agar tidak terkendala untuk UMKM kita sendiri. Iya, betul. Terus ada modal juga tadi Iya. yang disarankan sama Ibu Rini. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kita ingin tahu mengenai informasi. Kalau kita bisa dapat informasi mengenai UMKM itu kita harus mengulik kemana nih Bu? Iya, terima kasih. Kalau terkait dengan informasi-informasi UMKM, mungkin untuk aksesnya ini bisa ke Diskop UMKM Nakentrans. Kita sekarang dimudahkan dengan digitalisasi tentunya, jadi bisa masuk di websitenya. Terus ada juga selain yang di web ini juga ini ya akun-akun di IG ada, di TikTok juga ada. Silakan dicari aja lah bidang UMKM, Diskop UMKM itu pasti ada. Nanti bisa di situ. Ya. Kalau yang lewat offline mungkin Bu, ada nggak lewat Kalau offline? offline itu biasanya dari Diskop UMKM Nakentrans atau mungkin dari Disperindak itu biasanya lewat ke ini ya instansi pemerintah yang ada di bawahnya, lewat camat, lewat kepala desa. Berarti ada informasinya sampai situ ya, Bu, Iya, ya? sampai yang mencari peserta itu juga dari ini kita silakan, karena yang tahu persis kondisi UMKM yang ada di masyarakat Masing-masing, itu ya. kan pemerintah desa. Iya, Jadi menggunakan itu. Jadi kalau mungkin pengen langsung juga bisa datang ke Diskop UMKM Nakentrans Untuk di menanyakan kantornya. gitu lah Bu ya? Nggih. Untuk ada apa nih? Itu bisa untuk lebih enak pelatihan, nanti iya. kalau Pak saya ini, saya usaha ini, saya pengen ini, nanti mungkin akan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Wow. Kalau mungkin Bu, ini kalau yang sudah seperti Mbak Via ini kan sudah UMKM lah ya. Itu gimana Bu untuk memasarkan pemasarannya biar lebih lah di web atau apa gitu yang Iya. punya pemerintah apa itu Bu? Kalau sekarang sih yang digalakkan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah baru di My UMKM, masih pemasaran lokal gitu ya. Ya. Tetapi Pak Bupati lagi-lagi beliau nggak mau, nggak terima kalau hanya Wow. sekedar lokal. Keren sekali. Ya, kemarin ide-idenya itu mau datangin dari mana gitu, luar ini ya, luar kabupaten. Dia kayaknya seorang bupati ya yang sudah punya usaha yang luar biasa begitu. Mau didatangkan ke didatengin. Jepara gitu? Iya. Jadi beliau pokoknya nggak mau kaleng-kaleng. Oh, Ini tantangan bagi kami yang ada di bawah-bawahnya ini, harus bisa menyesuaikan ritmenya beliau, Wah. stylenya beliau, jangan asal yang biasa-biasa itu udah kuno. Harus Iya. kerja Dia tuntas harus- benar-benar. pokoknya Iya. semangat muda ini ya, Jadi jiwa mau membara ya kalau bisa datengin dikatakan. inkubator yang memang ini untuk pemasarannya, sehingga nanti bisa sampai ke nasional, bahkan bisa ke luar negeri. Wow, luar biasa sekali ya perbincangan kali ini ya Bu ya. Shopee, Wah, ke Shopee juga ya, Bu ya. Lazada, ke itu TikTok. Pastinya nanti merambat ke situ berarti ya Bu? Iya. Ini harapannya beliau memang sampai ke situ. Ini memang ini nanti beliau berharap ini terukur banget ini. Ini timelinenya, roadmapnya seperti apa untuk pengembangan UMKM harus jelas. Hasilnya apa? Harus jelas. Iya, betul sekali Dan- ya. iya. Sangat luas sekali ya Kak tentunya. Betul sekali. Obrolan kali ini tuh memang sangat penting ya. Iya. Dan pemuda-pemuda Jepara tentunya harus menonton ini tentunya ya Bu ya. Karena kita sebagai UMKM ini tadi seperti yang disampaikan tidak hanya lokal, Lokal, tapi nanti betul. bisa Iya. nasional. Nasional atau bisa internasional Iya, juga betul Bu ya sekali. pastinya. Kita explore keluar Iya, Jepara karena juga. Pak Bupati sendiri kan misinya dan visinya ini memang benar-benar langsung global gitu ya. Iya. Nggak mau kaleng-kaleng kata kalau Bu Rini bilangnya. Iya, nggak mau. Mulus pokoknya. Mulus bener-bener ya. Mulus, semulus-mulusnya gitu. Oke Bu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih untuk Iya, pertemuan kali ini tentunya. Apa nih Bu pesan dan harapan nih dari pemerintah dalam program UMKM dan pelaku UMKM di Jepara ini? Kalau pesan-pesan dari ini ya, saya rasa beliau ini berharap bagi rekan-rekan yang menggeluti dunia penggiat UMKM ini sangat diharapkan bersungguh-sungguh lah, ya, bersungguh-sungguh, bersemangat, bekerja keras, begitu bersama membangun Jepara. Ini memenuhi Pak Bupati kayaknya bangga banget kalau nanti bisa mewujudkan janjinya, Betul. mulus ekonominya. Iya. Beliau akan bahagia, bangga kalau pertumbuhan ekonominya bisa berjalan dengan bagus. Nanti tercapai janjinya adalah mulus ekonomi.
Semoga ya Bu tercapai, kita semua berdoa ya untuk masyarakat Jepara tentunya semakin makmur, tentunya semakin jaya lah pokoknya masyarakatnya sampai ke pemerintahannya tentunya seperti itu ya. Jadi kalau tadi kan kalau mulus ekonominya, nanti visinya yang makmur unggul, nanti kemakmur nanti akan tercapai. Jadi Unggul, dari makmur. langkah-langkah itu Iya, kan. betul. Nah, di situ, ya. Wow. Luar biasa sekali ya Via ya untuk perbincangan sore ini ya tentunya melihat sunset ya tentunya. Sekali. Dan tidak terasa ini sudah di akhir perbincangan Wow. Kak Zul, dan sepertinya kita harus tetap berkembang ya, Iya betul sekali. apalagi untuk Jepara lebih maju. Oke, untuk teman-teman pemirsa tentunya yang penasaran nih terkait pemerintah bagaimana jalannya nanti untuk di kemudian hari pastinya kita akan kembali ya Via ya dengan KPI TV Menyapa ya pastinya ya. Terus ikuti program KPI KPI TV TV Menyapa di Menyapa. episode Selanjutnya tentunya betul sekali. Pasti kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah supaya masyarakat tentunya tahu nih apa aja program-program dari pemerintah dari dinas-dinas terkait Ya, supaya silakan, masyarakat silakan. memang Boleh. ini Bu biar tahu lah mereka ternyata ada program seperti ini gitu biar merasakan lah apa yang dicita-citakan oleh Pak Wiwit ini Iya. tentunya Pak Bupati ini Jadi tentunya. visi, misi dan program-program unggulan Pak Bupati ini tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh semua pihak, gitu ya, terutama masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ini ya, bagaimana harapannya itu semuanya bisa tersampaikan Iya, betul. kepada masyarakat. Oke. Visi misi programnya, akhirnya masyarakat bersama-sama, ayo kita dukung bersama menuju Jepara mulus. iya tekniknya adalah Jepara mulus mulus. rasanya. Yes. Oke, terima kasih untuk Bu Rini yang sudah mewakili ya tentunya ya dari Pak Bupati Jepara untuk hadir di sini tentunya ya Via ya. Terima Dan kasih. terima kasih sudah menemani kita hingga akhir episode saat ini. Oh ya, terima kasih juga buat tim-tim belakang Iya, betul. kami tentunya yang bekerja keras nih untuk acara kali ini tentunya. Gitu ya Oke, Via. terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti program KPI TV Menyapa, kreatif, produktif, dan kontributif bersama Prodi Prodi KPI. Saya Oktavia Kartikasari dan rekan saya Jul Fikri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.